Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Tertulis dalam kitab Mazmur 92 ayat 2, kata kunci renungan pada malam ini adalah, renungkan dan bersyukurlah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terambil dari kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, belajar bersyukur merupakan proses yang tak ada habisnya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Sifat apakah yang dengan jelas dapat menggambarkan kondisi kesehatan moral dan rohani seseorang? Apakah itu kasih, integritas, kebaikan, kegembiraan, atau keyakinan? Pendapat tiap-tiap orang bisa berbeda, itu pasti. Otto Friedrich Bollnow, dalam esainya Who Really Gives Thanks? Siapakah yang benar-benar bersyukur? Mengungkapkan, mungkin tak ada sifat lain yang lebih dapat menggambarkan kesehatan moral dan rohani seseorang selain kemampuannya untuk bersyukur. Sekalipun kita tidak sependapat dengannya, pendapat Bollnow tetap dapat dijadikan bahan pemikiran. Bagaimanapun juga, kitab suci menekankan pentingnya memuji Allah atas kebaikan dan belas kasihan-Nya. Ada banyak ayat dalam kitab Mazmur yang melukiskan ungkapan hati yang penuh syukur. Sebagai contoh, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Rasul Paulus pun mendorong rekan-rekannya yang seiman agar mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa di surga. Berdasarkan hal di atas, luangkanlah waktu untuk merenung dan mengingat akan pengampunan Allah, perlindungannya yang tak pernah berubah, kesetiaannya dalam memelihara kita, serta penyertaannya yang kekal. Dengan selalu ingat untuk bersyukur, Anda akan berada dalam kondisi sehat secara rohani dan memuliakan namanya. Oleh karena itu, renungkanlah dan bersyukurlah, kekaguman kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat 2 berkata, "Sungguh baiknya bersyukur kepada Tuhan, dan bermazmur bagi nama-Mu, Engkau yang Maha Tinggi." Mazmur ini adalah mazmur pujian dan syukur kepada Tuhan, dan ayat ini mengungkapkan rasa kekaguman dan penghormatan kepadanya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pemazmur kagum kepada Tuhan, yakni: pertama, karena penciptaan dan keagungan Tuhan. Mazmur ini bisa saja menjadi ungkapan syukur atas kebesaran Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Penciptaan yang penuh keindahan dan harmoni menjadi alasan untuk bersyukur dan bermazmur bagi namanya. Kedua, karena kejadian-kejadian ajaib. Mazmur ini mungkin juga berkaitan dengan mukjizat-mukjizat dan kejadian-kejadian ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam sejarah bangsa Israel. Pemazmur merasa bahwa Tuhan layak mendapatkan pujian dan syukur karena perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Ketiga, karena kedaulatan Tuhan. Ungkapan "Engkau yang Maha Tinggi" juga mencerminkan pengakuan akan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan atas segala hal. Pemazmur merasa bahwa Tuhan berkuasa atas segala yang ada dan layak menerima pujian dan penghormatan. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan, "Sungguh baiknya bersyukur kepada Tuhan, dan bermazmur bagi nama-Mu, Engkau yang Maha Tinggi," dalam Mazmur 92 ayat 2 mengandung beberapa pesan yang dapat direnungkan. Pertama, kepentingan kita bersyukur. Pemazmur mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Kehidupan penuh dengan berkat dan anugerah dari Tuhan, dan bersyukur adalah sikap yang mengakui dan menghargai semua hal baik yang telah diberikannya kepada kita. Kedua, penghormatan kepada Tuhan. Pernyataan ini mencerminkan penghormatan dan pengakuan terhadap kebesaran Tuhan. Kita dipanggil untuk memandang Tuhan sebagai Maha Tinggi, yang berkuasa atas segala sesuatu. Bermazmur bagi namanya adalah cara untuk memuliakan dan menghormatinya. Ketiga, kreativitas dalam pujian, mengatakan, "Bermazmur bagi nama-Mu," menunjukkan bahwa pujian kepada Tuhan bisa diungkapkan melalui berbagai cara, termasuk dengan menggunakan seni dan musik. Kreativitas dalam beribadah dan memuji Tuhan adalah hal yang positif. Keempat, panggilan untuk terus beribadah. Pesan ini juga dapat diartikan sebagai panggilan untuk terus beribadah dan memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Kita tidak hanya diminta untuk bersyukur saat hal-hal baik terjadi, tetapi juga dalam waktu-waktu sulit. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk menjalani hidup yang penuh syukur, penuh penghormatan kepada Tuhan, dan terus-menerus mengakui kebesaran-Nya. Karena itu, renungan ini dapat membentuk pola pikir dan sikap hati yang lebih positif, rendah hati, dan tercerahkan dalam menghadapi segala aspek kehidupan. Baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat 2 berkata,
adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang Maha Tinggi. Kitab Mazmur 92 merupakan salah satu nyanyian pujian yang dinaikkan orang Israel kepada Tuhan pada hari Sabat, sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Allah karena penyertaan-Nya atas umat-Nya. Nyanyian ini diawali dengan pujian, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Hal ini membawa kebaikan bagi kita karena kita dapat berpaling dari pikiran yang resah dan tidak tenang kepada pikiran yang memberitakan kasih setia-Nya di waktu pagi dan kesetiaan-Nya di waktu malam. Dia membuat kita selalu bersukacita. Pemazmur mengalami limpahan rahmat yang membangkitkan syukur dan pujian. Pengalaman dengan Tuhan diekspresikan dalam bentuk syair dan nada. Nyanyian adalah suatu ungkapan pemazmur akan kebesaran kasih setia Tuhan kepadanya dan umat Tuhan, di mana pemazmur merasakan bahwa hidupnya yang penuh dengan sukacita tidak terlepas karena perbuatan tangan Tuhan. Memang dalam nats kita ini tidak disebutkan sukacita apa yang sedang dirasakan oleh pemazmur. Namun jika kita melihat judul perikop kita ini dan kita juga melihat ayat 6-8, kemungkinan besar pemazmur bersukacita karena Tuhan Hakim yang adil itu memberikan kemenangan kepadanya melawan orang fasik atau orang jahat, sehingga nyanyian ini disebut juga nyanyian kemenangan yang dinyanyikan pada hari Sabat, nyanyian yang diiringi dengan berbagai alat musik. Nyanyikanlah syukur bagi Tuhan, ini adalah semangat yang harus kita tumbuhkan. Tidak masalah apakah kita bernyanyi dengan baik atau buruk, atau berapa banyak orang yang bersama-sama bernyanyi. Puji-pujian adalah pusat ibadah yang Tuhan saksikan dan hargai. Kita bernyanyi bukan untuk pertunjukan tapi untuk pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan kita yang agung. Saat kita memuji Tuhan dengan nyanyian yang penuh sukacita, semangat kita juga menjadi terangkat. Semangat rasa syukur harus ditumbuhkan, lalu diteruskan ke orang lain, terutama untuk orang-orang di dalam rumah kita sendiri. Kita harus mencari berkat dari Tuhan, berhati-hatilah untuk tidak mengabaikan berkat Tuhan yang tersembunyi, tidak begitu kelihatan, dan tidak langsung, atau menerima berkat dalam keseharian hidup kita begitu saja. Bersyukur kepada Tuhan dan orang lain harus diungkapkan tidak hanya secara teratur tapi juga di depan umum. Mazmur 35 ayat 18 mengatakan, "Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau." Jiwa dan hati yang bersyukur merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan seorang Kristiani. Seseorang yang bersyukur dan memiliki hati yang penuh dengan pujian membawa sukacita kepada Tuhan dan kemuliaan untuk nama-Nya. Kesaksian adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur dalam hati kita. Rasa bersyukur akan membawa sejumlah berkat ke dalam hati kita dan membuat kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang penuh rasa syukur bersikap rendah hati dan memusatkan perhatian pada Tuhan. Sementara orang yang tidak bersyukur penuh dengan kesombongan dan fokus pada dirinya sendiri. Rasa bersyukur dimulai dengan mengakui siapa Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan. Marilah kita menghitung berkat kita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Apa kunci untuk menghasilkan buah sebagai orang Kristen? Mari kita menjawab, secara alami, buah adalah hasil tanaman sehat yang menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkannya. Dalam Alkitab, kata buah sering digunakan untuk menggambarkan tindakan lahiriah seseorang yang diakibatkan dari kondisi hatinya.
Buah yang baik adalah buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23 memberi kita titik awal. Buah dari rohnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semakin kita membiarkan Roh Kudus bebas mengendalikan hidup kita, semakin nyata buahnya. Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, "Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap buah yang benar mempunyai manfaat yang kekal." Yesus memberitahu kita dengan jelas apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan buah yang baik. Dia berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Cabang harus tetap melekat erat pada batangnya agar tetap hidup. Sebagai murid Kristus, kita harus tetap terhubung erat dengannya agar tetap produktif secara rohani. Ranting memperoleh kekuatan, makanan, perlindungan, dan energi dari pokok anggur. Jika dipatahkan, ia cepat mati dan tidak berbuah. Ketika kita mengabaikan kehidupan rohani kita, mengabaikan firman Tuhan, jarang berdoa, dan menutup bagian-bagian kehidupan kita dari pimpinan Roh Kudus, kita seperti ranting yang patah dari pokok anggur. Hidup kita menjadi tidak membuahkan hasil. Kita memerlukan penyerahan diri setiap hari, komunikasi setiap hari, dan pertobatan setiap hari, terkadang setiap jam, dan terkoneksi dengan Roh Kudus agar kita bisa hidup oleh Roh dan tidak menuruti keinginan daging. Tetap terhubung erat dengan pokok anggur yang sejati adalah satu-satunya cara agar sampai masa tua pun mereka masih berbuah, berlari dan tidak menjadi lelah, dan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Salah satu kebalikan dari menghasilkan buah yang baik adalah kepura-puraan. Kita bisa menjadi ahli dalam rutinitas, istilah, dan bertindak Kristen, namun tidak merasakan kekuatan nyata dan tidak menghasilkan buah yang kekal. Hati kita tetap egois, marah, dan tidak bersuka cita bahkan saat kita sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kita dapat dengan mudah tergelincir ke dalam dosa orang-orang Farisi pada zaman Yesus dengan menilai diri sendiri berdasarkan cara kita memandang diri kita di hadapan orang lain dan mengabaikan tempat tersembunyi di dalam hati yang seharusnya menjadi tempat semua buah yang baik tumbuh. Ketika kita mencintai, menginginkan, mengejar, dan takut akan hal-hal yang sama seperti orang-orang lain di dunia, kita tidak tinggal di dalam Kristus. Meskipun hidup kita mungkin dipenuhi dengan aktivitas yang berhubungan dengan gereja, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa kita menjalani kehidupan yang sia-sia. Pekerjaan kita akan diuji dengan api, dengan menggunakan metafora yang berbeda dengan buah. 1 Korintus 3 ayat 12-15 mengatakan, "Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar,
Ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tuhan adalah hakim bahkan atas pikiran dan motivasi kita. Semuanya akan terungkap ketika kita berdiri di hadapan-Nya. Seorang janda miskin yang tinggal di sebuah gubuk sederhana dapat menghasilkan buah yang sama banyaknya dengan seorang penginjil terkenal yang memimpin KKR besar jika dia berserah diri kepada Tuhan dalam segala hal dan menggunakan semua yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti buah unik untuk setiap pohon, maka buah kita pun unik bagi kita. Tuhan mengetahui apa yang telah Dia percayakan kepada kita masing-masing dan apa yang Dia ingin kita lakukan dengannya. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah setia dalam hal-hal kecil, sehingga Dia dapat mempercayakan kita dalam hal-hal yang lebih besar. Apa yang Alkitab katakan tentang kemakmuran? Sesuai dengan tema kita hari ini, maka saudara rohani akan menjawab. Kemakmuran adalah tema populer yang telah tertanam dalam pesan Kristiani. Karena kedengarannya sangat membesarkan hati, dan ada ayat-ayat Alkitab yang tampaknya mendukung kemakmuran, banyak guru populer yang menggantikan pengajaran kemakmuran dengan doktrin yang masuk akal tentang pertobatan, salib, dan realitas neraka. Hasrat kita untuk menjadi sejahtera begitu kuat sehingga kita tertarik pada ajaran ini bagaikan ngengat yang terbang ke nyala api. Janji kemakmuran, dipadukan dengan spiritualitas, menawarkan harapan, bantuan finansial, dan hubungan dengan Tuhan sekaligus. Para pengkhotbah kemakmuran juga memberitahu kita apa yang ingin kita percayai. Dasar pemikiran dari khotbah kemakmuran atau pengajaran firman iman adalah, karena Tuhan itu baik, Dia menghendaki anak-anak-Nya sejahtera dalam hal kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Dan karena Dia kaya, Dia mampu mewujudkannya. Sulit untuk memisahkan fakta Alkitabiah dari fiksi buatan manusia. Apa sebenarnya yang diajarkan Alkitab tentang kemakmuran? Kita harus mulai dengan pengakuan bahwa seluruh ciptaan adalah milik Tuhan. Dialah yang memiliki segala sesuatu, dan apa yang Dia lakukan terhadap segala sesuatu itu adalah keputusannya. Kita juga tahu bahwa Dia baik dan ingin memberi kita hal-hal yang baik. Anugerah terbesar yang telah Allah berikan, Putranya sendiri, Yesus. Ketika kita telah menerima anugerah itu dan menerima kehormatan tinggi untuk diangkat menjadi keluarga Allah, Sang Pencipta menjadi Bapa kita. Dia mengasihi kita seperti anak-anak-Nya yang terkasih. Sebagaimana seorang ayah di dunia ingin anak-anak-Nya sejahtera dalam banyak hal, demikian pula Allah, sama seperti ayah di dunia yang senang memberi anak-anak-Nya pemberian yang baik, demikian pula Bapa Surgawi kita yang senang memberi kita pemberian yang baik. Sebagai anak-anak-Nya, kita dapat mengharapkan Dia untuk menjaga kita. Memang benar Tuhan ingin anak-anak-Nya sejahtera, tapi dalam hal apa? Pemahaman populer mengenai kemakmuran melampaui apa yang diajarkan Alkitab. Para pengajar kemakmuran berfokus terutama pada saat ini dan saat ini, mencari kekayaan sebagai bukti berkat Tuhan. Mereka menyertakan beberapa ayat Alkitab di luar konteks ke dalam hype mereka dan menyebutnya sebagai pengajaran Alkitabiah. Namun, keinginan Tuhan agar kita sejahtera mungkin tidak mencakup kekayaan materi sama sekali. 1 Timotius 6 ayat 9 memperingatkan, orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan perangkap, dan ke dalam banyak keinginan yang bodoh dan merugikan, yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ada berbagai jenis kemakmuran,
yang mana kemakmuran materi atau finansial hanyalah salah satunya. Jenis kemakmuran lainnya mungkin jauh lebih penting di mata Tuhan. Seringkali, Tuhan tidak dapat mempercayakan kemakmuran materi kepada kita karena kita menjadikannya berhala. Yesus berkata, "Betapa sulitnya bagi orang kaya untuk mewarisi kerajaan Allah." Kekayaan dengan cepat menguasai kita dan menjanjikan keamanan yang tidak dapat diberikannya. Kesejahteraan dapat menjadi pengganti tujuan sebenarnya dalam mengejar Tuhan dan kebenarannya. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan mungkin menahan apa yang kita dambakan, dan malah memilih memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Dia memikirkan manfaat kekal kita, bukan kenyamanan jangka pendek kita. Pengajaran kemakmuran juga salah karena mencakup gagasan bahwa salib Kristus menyembuhkan semua penyakit fisik dan mental kita. Jika penebusan Yesus memberikan kesembuhan dan kemakmuran fisik pada saat ini, maka kita seharusnya berharap untuk berumur panjang, hidup sejahtera dan bebas dari segala penyakit, kelemahan, dan penyakit. Namun bukan kemakmuran duniawi dan fisik yang disediakan oleh penebusan Kristus, itu adalah surgawi dan rohani. Kemakmuran, beberapa hamba Allah yang paling setia menderita penyakit fisik yang tidak disembuhkan secara ajaib. Dan banyak orang percaya sepanjang sejarah dipenjarakan, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Mereka berjalan dengan mengenakan kulit domba dan kulit kambing, melarat, dianiaya dan dianiaya. Mereka mengembara di padang gurun dan gunung-gunung, tinggal di gua-gua dan lubang-lubang di tanah. Gereja mula-mula tidak tahu apa-apa tentang ajaran kemakmuran yang populer saat ini. Mereka mungkin tidak makmur dalam kekayaan dan tanah, namun mereka makmur dalam kemurahan hati, dalam kasih, dan dalam persekutuan dengan Kristus dan satu sama lain. Cita-cita Tuhan bagi dunia ini adalah kesempurnaan. Dia menciptakannya dengan sempurna, menginginkan agar kita menikmati kehidupan yang sempurna dan persekutuan yang sempurna dengannya, dan menginginkan agar kemakmuran menjadi cara hidup. Namun dosa merusak rencana yang sempurna itu, dan sekarang kemakmuran, kesehatan, dan kehidupan yang bebas dari masalah adalah hal yang mustahil bagi banyak orang dan hanya akan berlalu begitu saja. Allah memang menawarkan kesejahteraan yang tak dapat dijelaskan, namun hal itu mungkin tidak akan terjadi selama kita tinggal di bumi dalam waktu singkat. Bagi banyak orang, realisasi penuh dari pemulihan Tuhan hanya akan dialami ketika kita meninggalkan dunia ini dan memasuki hadirat-Nya dalam kekekalan. Ibrani 11 mencantumkan lusinan hamba Tuhan yang setia yang diharapkan dapat hidup sejahtera karena kesetiaan mereka. Namun ayat 39 dan 40 mengatakan ini, "Dan mereka semua yang mendapat persetujuan melalui iman mereka, tidak menerima apa yang dijanjikan, sebab Allah telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang lebih baik, supaya di luar kita mereka tidak dapat disempurnakan. Setiap anak Tuhan, yang dibeli dengan darah Yesus Kristus, akan mengalami kemakmuran melebihi imajinasi terliar kita untuk selama-lamanya, sampai saat itu tiba, kita berjalan dengan iman." Roma 8 ayat 17-18 menjanjikan hal ini. Jadi jika kita masih anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan turut serta dalam penderitaan Kristus, jika kita turut mengambil bagian dalam penderitaannya, supaya kita juga dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya. Saya menganggap penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan terungkap dalam diri kita.
makhluk ahli waris bersama Kristus berarti selamanya kita akan menikmati segala milik Tuhan. Tidak ada kemakmuran duniawi yang dapat menandingi hal itu. Bersukacita karena pemeliharaan Tuhan, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dalam minggu ini kita akan membahas tema, bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Bersukacitalah, dalam berasal dari kata Ibrani, ranan, yang berarti bersorak atau bersenang-senang dengan suara keras. Istilah ini mengekspresikan rasa sukacita dan kegembiraan yang meluap-luap dalam hati yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita dipanggil untuk bersukacita, artinya kita diingatkan untuk merasakan dan mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah secara riang dan penuh kegembiraan. Dalam perikope ini kata yang menggambarkan sukacita terlihat dalam ayat 1, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kata, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Kata, ransenu, bentuk perintah jamak dari kata kerja, ranan, yang berarti, bersorak-sorai, atau, bersorak-sorak. Bentuk perintah jamaknya adalah, ransu, atau ransenu, yang berarti, bersorak-soraklah, atau, bernyanyilah dengan sorak-sorai. Istilah ini sering digunakan dalam doa-doa dan nyanyian pujian dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dalam konteks Mazmur 100, bersorak-soraklah bagi Tuhan, mengekspresikan suatu bentuk penghormatan, kekaguman, dan kegembiraan kita kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita. Dengan bersorak-sorai, kita menunjukkan rasa syukur dan kegembiraan kita kepadanya, dan mengakui keagungan dan kekuasaannya atas hidup kita. Namun, bersorak-soraklah bagi Tuhan, juga mengajak kita untuk tidak hanya merayakan kebaikannya dalam momen-momen tertentu, tetapi juga untuk memperlihatkan penghormatan dan kekaguman kita kepadanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita diingatkan untuk mengakui kehadiran dan kebaikan Allah, dan merayakannya dengan sukacita dan bersorak-sorai. Dengan demikian, bersorak-soraklah bagi Tuhan, dalam Mazmur 100 adalah suatu panggilan untuk hidup dalam rasa syukur, kegembiraan, dan penghormatan kepada Allah, serta untuk memperlihatkan kekaguman kita kepadanya dalam segala hal yang kita lakukan. Pertanyaan kita sekarang adalah apa alasan kita bersukacita dan bersorak-sorai bagi Tuhan? Berdasarkan Mazmur 100 ini ada beberapa alasan mengapa kita bersukacita bagi Tuhan, yakni: pertama, alasan utama untuk bersukacita dalam kehadiran Allah adalah karena Dia adalah pemelihara kita. Dalam ayat 3, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan, Dialah Allah kita, Dialah yang menjadikan kita, dan kita adalah milik-Nya. Kami adalah umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Dalam ayat ini, pemazmur menggambarkan hubungan yang erat antara Allah dan umat-Nya, dan menyatakan bahwa Allah secara aktif memelihara dan membimbing kita sepanjang hidup kita. Dengan menyadari bahwa Allah adalah pemelihara kita, kita dapat merasa aman dan dilindungi dalam kehadiran-Nya. Ini memberi kita kepercayaan dan ketenangan untuk hidup dengan penuh sukacita dan terus memuji Dia. Pemazmur juga menunjukkan bahwa Allah adalah pemberi kehidupan, dan bahwa kita berhutang kasih-Nya atas setiap anugerah yang kita terima. Kedua, karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ayat 4 berkata, masuklah ke dalam pintu gerbang-Nya dengan ucapan syukur, ke pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, pujilah nama-Nya,
Ayat ini menunjukkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karenanya pemazmur mengajak kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya dengan penuh syukur dan puji-pujian. Pemeliharaan Tuhan hadir dalam setiap langkah kita, dan kita harus bersyukur dan memuji nama-Nya karena itu. Ketiga, karena Allah adalah baik dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dalam ayat 5, pemazmur menyatakan bahwa kemurahan-Nya kekal untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya turun-temurun. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu setia dalam memberikan perlindungan, pertolongan, dan berkat-Nya bagi umat-Nya. Dalam konteks ini, bersukacita dalam kehadiran Allah menjadi suatu sikap yang wajar dan penting bagi umat-Nya, dalam mengakui Allah sebagai pemelihara kita dan memberikannya penghormatan dan pujian. Kita dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati serta memperkuat iman dan hubungan kita dengannya. Pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimanakah cara kita agar kita mampu bersukacita bagi Tuhan? Berdasarkan Mazmur 100, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk bersukacita karena pemeliharaan Tuhan, di antaranya. Pertama, kita memuji dan bersorak-sorai kepada Allah dengan suara yang keras dan gembira. Hal ini disebutkan dalam ayat 1, di mana pemazmur memerintahkan semua orang untuk bersorak-sorai dengan sukacita kepada Allah. Ketika kita bernyanyi dalam ibadah, maka bernyanyilah dengan sepenuh hati dengan suara yang keras dan lantang. Jangan lebih kuat suara musik daripada suara kita. Dalam beribadah itu yang memuji Tuhan bukan musik, tetapi kita manusia yang dicipta dan dipeliharanya. Kedua, kita mengakui dan menghormati Allah sebagai pemelihara kita. Seperti yang disebutkan dalam ayat 3, kita harus mengakui bahwa Allah adalah Allah kita, dan bahwa kita adalah milik-Nya. Kita harus menghormati-Nya dan merasa aman dalam perlindungan-Nya. Ketiga, kita bersyukur dan memuji Allah untuk kebaikan-Nya. Seperti yang disebutkan dalam ayat 4, kita harus masuk ke dalam gerbang-Nya dengan ucapan syukur, dan ke pelataran-Nya dengan puji-pujian. Kita harus bersyukur atas semua anugerah yang diberikan-Nya kepada kita. Keempat, kita mengakui bahwa Allah adalah kasih dan kesetiaan-Nya kekal selama-lamanya. Seperti yang disebutkan dalam ayat 5, kita harus mengakui bahwa kemurahan-Nya kekal untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya turun-temurun. Kita harus percaya bahwa Allah selalu setia dalam memberikan perlindungan, pertolongan, dan berkat-Nya bagi umat-Nya. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat mengalami kebahagiaan dan kedamaian dalam kehadiran Allah, serta memperkuat hubungan spiritual kita dengannya. Hal ini akan membawa berkat dan keberhasilan dalam hidup kita, dan memampukan kita untuk hidup dengan penuh sukacita dan terus memuji dan memuliakan nama-Nya. Renungkan, apa yang menjadi renungan hari ini? Tentu ada beberapa hal yang harus kita bawa pulang untuk direnungkan dan dilakukan, yakni: pertama, bersukacitalah karena pemeliharaan Tuhan bagi kita. Bentuk dan wujud dari sukacita kita adalah dengan beribadah kepada Tuhan dengan bersorak-sorai. Dengan beribadah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Maka ibadah merupakan hal terpenting bagi umat Tuhan. Namun ibadah yang dimaksud oleh penulis Mazmur dalam nas ini ialah bukanlah beribadah sekedar beribadah, bukan beribadah sebagai rutinitas saja, atau bukan beribadah karena keharusan, melainkan beribadah yang diekspresikan dengan sukacita dan sorak-sorai. Kedua, beribadahlah dengan bersyukur.
Sikap seseorang yang dalam beribadah ialah mempersembahkan atau membawa syukur atau nyanyian syukur kepada Tuhan. Bersyukur di sini adalah bersyukur atas anugerah kehidupan yang Ia berikan, pertolongan, pemeliharaan, dan keselamatan yang Ia berikan. Dengan kata lain, bersyukur atas seluruh aspek kehidupan merupakan sikap yang seharusnya dalam beribadah. Ketiga, akuilah bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Penulis Mazmur mau menjelaskan atau menekankan di sini bahwa umatnya harus bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Pemazmur menyerukan Israel untuk memasuki pintu gerbang Yerusalem dengan ucapan syukur di hati mereka. Mereka harus memasuki pelatarannya dengan pujian di mulut mereka. Mereka harus mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya atas segala berkat-Nya dan harus memuji Dia. Alasannya bahwa Allah itu baik bagi umat-Nya, kasih setia-Nya berlangsung selamanya, dan Dia akan tetap setia kepada semua generasi. Tuhan itu baik, tentu merupakan ungkapan bahwa benar Tuhan itu baik, sebab pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel yang taat kepada perintah Tuhan itu nyata. Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Apa yang diperbuat-Nya baik. Karena itu, bersukacitalah karena pemeliharaan Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadikan kita. Mazmur 100 ayat 3 berkata di dalam nats-Nya, ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ini dimulai dengan luapan hati yang penuh dengan sorak-sorai, sukacita. Ada sebuah kegembiraan besar ketika datang ke hadapan Allah. Bangsa Israel ketika dibawa keluar oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menyeberangi Laut Teberau, mereka dipenuhi dengan luapan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Namun, itu hanya ketakjuban sesaat. Setelah menghadapi masalah lagi, mulut mereka berubah dari memuji Tuhan menjadi bersungut-sungut. Berbeda dengan sang penulis Mazmur 100, puji-pujiannya lahir dari sebuah relasi pribadi. Ia mengenal dan mengalami Allah. Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Pemazmur melihat kebesaran Tuhan Sang Pencipta. Saat kita bisa melihat kebesaran Allah, pasti kita bisa memuji Dia. Pemazmur juga merasakan kemurahan Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Allah yang Maha Pemurah itu menjadikan dirinya bagian dari umat pilihan-Nya. Pemazmur memuji Tuhan bukan semata-mata karena keadaan hidupnya aman dan lancar, tetapi karena ia mengenal Tuhan-Nya. Ia bisa melihat segala keagungan-Nya, karya-Nya, dan penyertaan-Nya. Ketika kita berdoa, mungkin sebagian besar doa kita didominasi oleh permintaan. Meminta kesehatan, pekerjaan, jodoh, bisnis lancar, dan sebagainya. Kita mungkin jarang sekali memuji akan hasil karya Tuhan di dalam hidup kita. Cobalah ambil waktu sejenak memikirkan segala perbuatan tangan dan kasih-Nya yang indah itu. Semua bisa terwujud karena Dia. Pujilah Tuhan yang tidak pernah lelah menopang kita melewati berbagai pergumulan dalam hidup kita. Tangan-Nya yang tak terlihat itu sedang mengangkat kita berkali-kali ketika kita terjatuh dan mau menyerah. Kita tidak pernah kehabisan alasan untuk memuji Dia. Memuji Tuhan seharusnya menjadi kebiasaan kita sehari-hari sebab di sorga baka nanti, kita tak akan pernah habis-habisnya memuji. Karena itu, teruslah berlatih diri memuji dan memuliakan Tuhan sebab hal itu bermanfaat bagi kita baik di bumi maupun di sorga kelak.
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.